Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan kajian tentang silaturahim dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita masuk pada video kedua pada halaman ini ya, halaman 81. Paragraf ini wa akhrajal Bazzaru. Imam Bazzar meriwayatkan bi isnadin jayyidin, meriwayatkan satu hadis dengan isnad yang bagus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, barang siapa yang membuatnya bahagia, barang siapa yang membahagiakan kepadanya. Apa yang membahagiakan? Ayyumaddalahu, untuk dipanjangkan baginya, fi umurhi, dalam umurnya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan, jadi sarroh itu bisa makna ingin. Barang siapa yang membuatnya bahagia apabila dipanjangkan umurnya, wa yuwassa'alahu fi rizqi, dan dilapangkan rizkinya, wa yudfa'anhu mitatus su'i, dan dihindarkan dan dijauhkan darinya kematian yang jelek, cara mati yang jelek. Falyattaqillaha, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimahu, dan menyambung ikatan kekeluargaan. Jadi kalau ingin rezekinya lancar, jembar, panjang umurnya, kemudian dihindarkan dari cara mati yang jelek, maka takwa kepada Allah dan silaturahim. Wa inda Tabrani bi isnadin hasan, dan dari Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang bagus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'muru, akan meramaikan, bil qaumi, dengan satu kaum, ya, dengan penduduk, ad-diyara, satu perkampungan. Sesungguhnya Allah akan memakmurkan perkampungan dengan penduduk. Wa yusmiru lahumul amwal, dan Allah akan menjadikan harta mereka menjadi tumbuh berkembang, ya. Dan Allah akan mengembangkan untuk mereka harta mereka. Wa ma nadhara ilaihim, namun Allah tidak sudi untuk melihat mereka dengan rahmatnya. Mundu khalaqahum, sejak Allah menciptakan mereka. Bughdhan lahum, karena Allah murka kepada mereka. Jadi Allah itu memakmurkan satu perkampungan, memberikan kepada penduduknya harta luas dan seterusnya, jembar, sugih kabeh. Cuma Allah tidak sudi melihat mereka sejak Allah menciptakan mereka. Kenapa? Karena Allah benci kepada mereka, murka kepada mereka. Ila, ditanyakan, wa kaifa dzalik ya Rasul? Kok bisa seperti itu wahai Rasul? Bagaimana mungkin terjadi seperti itu? Qala, Rasul bersabda, bisilatihim arhamahum. Ya, karena mereka dikasih makmur kampungnya, hartanya berkembang pesat. Itu karena bisilatihim arhamahum, karena mereka melakukan silaturahim. Cuma Allah tidak suci untuk melihat mereka. Jadi silaturahim itu luar biasa. Bahkan Allah terhadap orang yang dimurkai Allah saja, kalau dia mau melakukan silaturahim, Allah akan tetap memberikan balasan yang baik. Yaitu hartanya dikembangkan, sugih, terus kampungnya makmur, maju daerahnya, dan seterusnya. Wa akhrajat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis, wa sahhahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menilainya sebagai hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, qala, Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, anallahu, aku adalah Allah, ana rahman wa ana rahman, dan aku adalah ar-rahman, khalaqtur rahim, aku ciptakan rahim. Rahim itu adalah kerabat, hubungan kekerabatan. Wa syaqaqtu laha, dan aku mencetak untuknya nama, min ismi, dari namaku, dan aku memberinya nama dari namaku. Rahim kan ada bismillahirrahmanirrahim, ini kan hampir sama dengan ar-rahim. Sebenarnya ada beda ya-nya, tapi istiqoknya sama, derivasinya sama, asal katanya sama. Faman wasolaha, barang siapa menyambung rahim, menyambung kekerabatan dengan melakukan silaturahim, wasaltuhu, maka aku akan
membuat hubungan khusus antara dia dengan aku. Aku akan menyambung hubungan dengannya. Aku akan mempererat hubungan dengannya. Wa man qata'aha, sebaliknya barang siapa memutus rahim tadi, memutus kekerabatan, qata'tuhu, maka aku akan memutus hubungan khusus dengannya. Warawal Bukhari bi isnadihi anin Nabi. Al-Imam Bukhari dengan isnadnya meriwayatkan dari Nabi. Qala Nabi bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang melakukan silaturahim, penyambung silaturahim, bukanlah mereka yang membalas kebaikan, membalas budi. Orang yang silaturahim, yang penyambung silaturahim, itu bukan yang membalas kebaikan keluarganya. Walakinnal wasila. Tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah alladzi idza qata'at atau idza quti'at rahimuhu, yaitu tatkala hubungan kerabatnya terputus, wasalah dia mau menyambungnya. Nah, jadi dari makna ini ya, berarti kan ada tiga tipe. Satu tipe kotek yang memutus hubungan dengan keluarga. Itu sudah jelas. Dia tidak mau dengan keluarganya. Yang kedua adalah mukafe. Mukafe itu membalas kebaikan keluarganya. Keluarganya memberi, dia balas memberi. Keluarganya berkunjung, dia balas berkunjung. Keluarganya menghubungi, dia balas menghubungi. Itu mukafe. Yang ketiga adalah al-wasil al-hakiki. Wasil yang digadang-gadang oleh Nabi. Adalah orang yang ketika terputus hubungannya, tidak dihubungi, dia menghubungi. Tidak diberi, dia memberi. Tidak dikunjungi, dia mengunjungi. Itu adalah al-wasil. Yang dipuji-puji oleh Allah dan Rasulnya. Wal makna hadis itu, man wasalahu rahimuhu, barang siapa keluarganya menyambung dengannya, fawasalaha, yaitu orang yang menyambung, yang keluarganya menyambung dengannya, fawasalaha, kemudian dia menyambungnya, fahuwa mukafe, maka orang ini dinamakan dengan orang mukafe, orang yang membalas laha pada keluarga tersebut ala silatia, atas atas persambungannya, atas hubungan baiknya. Jadi dia membalas kebaikan keluarganya. Falaisa hadza huwal wasilal kamil. Ini bukanlah orang yang menyambung silaturahim yang sempurna, yang ideal. Wa innama huwal ladzi, orang yang menyambung silaturahim dengan ideal adalah orang taqta'uhu rahimuhu, yang diputus oleh keluarganya, wa huwa yasiluha, tapi dia mau menyambungnya. Wa akhraja Muslimun fi sahihi. Muslim dalam sahihnya meriwayatkan anna rajulan, bahwa seseorang qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali qarabatan, sungguhnya aku memiliki kerabat. Nabi, aku memiliki kerabat, ya. Asiluhum, aku menyambung hubungan baik dengan mereka. Wa yaqta'uni, tapi mereka memutusnya, ya, memutus hubungan denganku. Wa usinu ilaihim, aku berbuat baik pada mereka. Wa yusi'una ilayya, tapi mereka berbuat jelek kepadaku, berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu alaihim, dan aku memaafkan mereka. Wa yajhaluna alayya, namun mereka bersikap tidak patut, bersikap bodoh amat padaku. Aku perhatian pada mereka, tapi mereka bodoh amat pada diriku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, in kunta kama qulta, kalau kamu seperti yang kamu katakan, yang kamu ceritakan, faka'annama tusiffuhumul malla air ramadal har, maka seolah-olah kamu telah menaburkan debu panas pada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, dan wala yazal, dan tidak akan henti-hentinya maka bersamamu minallah, dari Allah, dhahirun, penolong. Pasti Allah akan memberikan penolong kepadamu selalu, alaihim, untuk mengalahkan mereka, atas mereka, madunta ala dzalik, selagi engkau bersikap seperti itu. Jadi kalau sikapmu baik seperti itu, pasti kamu akan menang, akan ditolong oleh Allah, akan dimenangkan atas mereka. Wa fi Sahih Ibnu Hibban, dalam Sahih Ibnu Hibban, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Abu Dzar berkata, ausani khalili, kekasihku Nabi Muhammad berwasiat kepadaku, bi khisalin minal khair, dengan beberapa kebaikan, dengan beberapa hal yang baik. Ausani, yang pertama, ausani bi alla andura, Nabi berwasiat kepadaku, bi alla andura, agar aku tidak melihat, ilaman huwa fauqi, kepada orang yang ada di atasku, yang lebih beruntung dariku, dari aspek, mungkin dari aspek keduniaan, ya.
Dari aspek dunia, saya tidak diperbolehkan untuk melihat kepada orang yang berada di atas saya. Tidak boleh dangak. Wa an anzura ila man huwa duni. Dan selanjutnya aku dipesani untuk melihat pada orang yang ada di bawahku dalam aspek dunia yang tidak lebih beruntung dari saya. Wa ausani bihubbil masakin. Nabi berwasiat padaku agar aku mencintai orang-orang miskin. Wa dunu minhum, dan dekat dengan mereka, erat akrab dengan mereka. Wa ausani, dan Nabi berwasiat kepadaku an asila rahimi, untuk aku menyambung kerabatku. Wa in adbarat, meskipun mereka menghindariku, meskipun mereka berpaling dariku, enggan kepadaku. Wa ausani alla akhafa fillah laumata laim, dan Nabi berwasiat kepadaku agar aku tidak takut terhadap celaan orang yang mencela demi membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah takut pada hinaan netizen, pada hinaan orang lain yang mencela fillah, asalkan itu demi membela Allah. Wa ausani, dan Nabi berwasiat kepadaku an aqulal haqqa, agar aku mengatakan kebenaran, wa in kana murran, meskipun itu pahit, meskipun itu menyesakkan, meskipun itu menyakitkan. Wa ausani, dan Nabi berpesan kepadaku an uksira min la haula wala quwwata illa billah, agar aku memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena la haula wala quwwata illa billah atau hauqalah adalah simpanan dari simpanan surga, harta simpanan surga. Wa akhrajat Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis, wa sahahahu, dan dia menilainya sahih, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min dzambin, tidak ada dosa, ajdaru, yang lebih patut, ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata, ayu ajjila, untuk untuk mempercepat Allah li sahibi, pada pelaku dosa tersebut, al-uqubata, siksa, di dunia. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dipercepat oleh Allah siksanya di dunia. Ma'ama, beserta sesuatu atau disertai sesuatu, yaddakhiru, yang tersimpan, lahu, baginya, fil akhirat, di akhirat, minal bagyi, melebihi, melainkan dosa zalim, waqati atir rahim, dan memutus kekerabatan. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dipercepat siksanya di dunia, di samping dia juga akan disiksa di akhirat, melainkan dosa berupa al-baghi. Al-baghi itu ada yang maknanya abdulmu, bersikap aniaya, waqati atir rahim, dan memutus silaturahim. Warawahu Tabrani, dan Al-Imam At-Tabrani juga meriwayatkan hadis di atas. Waqala fihi, dan Imam Tabrani menambahkan, berkata dalam riwayat itu, wa inna ajalal birri sawaban, sesungguhnya kebaikan yang paling cepat pahalanya, la silaturrahim, yaitu silaturrahim. Hatta inna ahlal baiti, hingga satu keluarga, satu penghuni rumah, la yakununa fajiratan, itu adalah la yakununa fajaratan, adalah orang-orang yang durhaka, yang jahat. Fatanmu amwaluhum, tapi hartanya berkembang pesat. Wa yaksuru adaduhum, dan jumlah keluarganya itu menjadi banyak. Idza tawasalu, ketika mereka saling menyambung satu sama lain, saling menjaga hubungan satu sama lain. Meskipun mereka orang-orang fajir, orang-orang yang lacut, orang-orang yang jahat. Warawal Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan rahimahullah bi isnadin, dengan satu sanad, dengan satu isnad, ruwatuhu siqatun, di mana para perawinya itu terpercaya semua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amalan Bani Adam, perbuatan Bani Adam, tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah, akan dilaporkan setiap Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin, maka tidak akan diterima amal dari orang yang memutus kerabatnya. Wa akhrajat Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan hadis an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana jalisan, bahwa dia satu saat duduk ba'da subhi fi halqatin, setelah subuh, duduk-duduk di satu majlis. Faqala, kemudian dia berkata, anshudullaha qati'a rahimin, aku harap
dengan bersumpah kepada Allah. Jadi aku bersumpah kepada Allah dengan berharap qati'a rahimin pada orang yang memutus kerabat. Lama qama anna, agar berdiri meninggalkan kami. Demi Allah, orang yang memutus silaturahim silahkan berdiri, jauh dari kami, minggat dari kami. Fa inna nuridu an nadwa rabbana, karena kami hendak berdoa pada Tuhan kami. Wa inna abwabas samai, dan sesungguhnya pintu-pintu langit murtajatun, itu akan tertutup duna qati'i rahimin, bagi orang yang memutus kerabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.